Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Triastuti, mahasiswa Prodiners Explora Medan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita mulai dengan pengertian bencana banjir. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah familiar ya dengan banjir. Jadi banjir merupakan suatu peristiwa meluapnya air yang berlebihan merendam daratan. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, diantaranya penebangan hutan liar, membuang sampah sembarangan, pemukiman di bantaran sungai dan aliran air, curah hujan yang tinggi, adanya tsunami, adanya salah sistem kelola tata ruang, dataran rendah, curah hujan yang tinggi, bendungan yang jebol, dan juga drainase yang sudah diubah tanpa memperhatikan AMDAL. Adapun klasifikasi banjir di sini ada beberapa macam ya Bapak Ibu, diantaranya yang pertama ada banjir air. Ini banjir yang sudah umum terjadi ya, dimana banjir ini disebabkan oleh meluapnya aliran air dari sungai, selokan ataupun danau merendam daratan. Yang kedua, di sini ada banjir rob, yaitu banjir yang terjadi karena pasangnya air laut. Yang ketiga ada banjir bandang. Ini sebetulnya sama seperti banjir air, cuman dia tidak hanya membawa materi air aja, tapi juga membawa materi banjir yang lain seperti lumpur. Banjir bandang ini mampu menghanyutkan apapun karena dia memiliki daya rusak yang tinggi. Yang keempat, dia ada banjir lahar dingin, di mana banjir ini terjadi adanya erupsi dari gunung berapi. Yang kelima yaitu banjir lumpur. Ini identik kita kenal yang seperti yang di Sidoarjo Jawa Timur, yaitu banjir Lapindo. Selanjutnya, apa saja dampak yang terjadi akibat dari banjir? Adapun dampak-dampak dari banjir ini ada beberapa ya Bu. Yang pertama, dia ada dampak primer, yaitu mengakibatkan kerusakan fisik, yaitu mampu merusak berbagai jenis struktur, misalnya jembatan, mobil, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua, dampak sekunder, diantaranya persediaan air bersih menjadi langka. Yang kedua, menyebabkan berbagai penyakit yang dibawa oleh aliran air yang tidak higienis. Yang ketiga, pertanian dan persediaan makanan, di mana banjir akan menyebabkan gagal panen sehingga mempengaruhi ketersediaan makanan. Yang keempat, pepohonan, di mana spesies yang tidak mampu bertahan karena banjir dia akan mati dengan sendirinya. Yang kelima, transportasi, di mana banjir ini akan merusak jalur transportasi sehingga menghambat penyaluran bantuan ke daerah yang membutuhkan. Yang ketiga, dia dampak tersier, yaitu berdampak pada ekonomi yang mengakibatkan kesulitan ekonomi karena adanya kerusakan pemukiman penduduk. Selanjutnya, upaya apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana banjir? Adapun upaya-upaya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencegah banjir antara lain, yang pertama, membuat lubang-lubang serapan air. Yang kedua, memperbanyak ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat, di mana tidak lagi menjadikan sungai menjadi tempat sampah raksasa. Selanjutnya, kesiapsiagaan seperti apa yang harus Bapak dan Ibu miliki dalam menghadapi bencana banjir? Nah, ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus memperhatikan cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu dan selalu membaca informasi ketinggian air dari pintu air dan papan informasi yang terpasang di sekitar Bapak Ibu atau dari berita cuaca yang ada di radio dan di televisi. Yang
kedua, mencari informasi ketinggian air dan dari petugas pintu air atau aparat kelurahan di mana Bapak Ibu tinggal. Jadi Ibu harus selalu mengupdate ya informasi tentang ketinggian air. Yang ketiga, mendengarkan alat sistem peringatan dini, antara lain ya sirine, kentongan, bel, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai arahan dari petugas. Demikian Bapak Ibu penyuluhan yang saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan langsung kepada saya. Baiklah, saya rasa cukup sekian penyuluhan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.